Sekar gembopeng catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula katali kadaluwarsa katutuh kapatapan dadi awon. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ulfa Ramadhani. Saya dari SD Negeri Tahunan Yogyakarta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Joko Kendil. Cerita ini diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Daryatun, diterbitkan oleh Adicita Karya Nusa pada tahun 2008. Nah teman-teman semua, begini kisahnya. Pada zaman dahulu di wilayah Yogyakarta tinggal seorang janda bernama Nyi Rondo. Ia tinggal di gubuknya yang sudah reak. Sejak suaminya meninggal, kehidupan Nyi Rondo sangat menyedihkan. Setiap hari ia harus membanting tulang menghidupi dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali ia sudah terlihat berjalan menuju pasar dengan sebuah tenggok yang tersandang di punggungnya. Tenggok itu dipenuhi daun jati yang tersusun rapi untuk dijualnya di pasar. Andai saja Tuhan memberikanku seorang anak, tentu hidupku tidak akan kesepian, gumam Nyi Rondo sesampainya di rumah. Suatu siang, saat Nyi Rondo pulang dari pasar, dua orang berpakaian prajurit duduk di lincak depan rumahnya. Dilihat dari pakaiannya, mereka adalah prajurit dari kerajaan di negeri seberang. Maaf nih, kami duduk tanpa permisi, kata salah seorang di antara keduanya. Keduanya kemudian dipersilahkan masuk dan ditanya maksud kedatangannya. Begini nih, kami adalah utusan dari raja di negeri seberang. Menurut pendeta kerajaan kami, hanya Nyi Rondo lah yang dapat merawat bayi kami. Sebagai biaya hidup bagi bayi dan Nyi Rondo, kami serahkan sekepok uang ini, kata prajurit kedua. Nyi Rondo amat senang diminta merawat seorang bayi. Ia menyanggupinya karena ia merasa tak akan kesepian lagi. Bertahun-tahun sudah Joko Kendil tinggal bersama Nyi Rondo. Suatu hari, saat ikut Nyi Rondo pergi ke pasar, Joko Kendil melihat sang putri yang sedang naik kereta kencana. Tuk-tak, tuk-tak, tuk-tak. Melihat wajah tuan putri yang cantik, Joko Kendil jatuh hati. Suatu pagi, terdengar sebuah pengumuman bahwa sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang memberikan gamelan Lokananta yang berasal dari Hayangan, maka ialah yang akan menjadi jodoh sang putri. Joko Kendil pun berangkat ke istana untuk mengikuti sayembara itu. Sesampainya di istana, ia dicemooh oleh para pangeran yang menjadi peserta sayembara itu. Kamu jelek, kamu hitam, kamu pendek. Saat semua peserta sayembara menunjukkan gamelan mereka, Joko Kendil bersemedi. Tak lama kemudian, di sekitarnya sudah terdapat seperangkat gamelan yang amat indah. Tara! Saya akan membacakan mantra yang akan menunjukkan mana gamelan yang sesungguhnya.
Setelah mantra selesai saya baca, gamelan itu akan berbunyi, kata pendeta. Tak lama kemudian terdengar bunyi gamelan yang amat merdu. Gamelan itu tak lain adalah milik Joko Kendil, maka ialah pemenangnya. Malam hari sebelum pernikahan, sang prabu membisikkan sesuatu kepada putrinya. Sang putri mengiyakan dan berjanji akan melaksanakan pesan ayahandanya. Keesokan harinya, upacara pernikahan akan segera dimulai. Joko Kendil dan sang putri berdiri di depan pendeta. Saat itulah sang putri memeluk Joko Kendil dengan amat erat sesuai bisikan sang prabu semalam. Ajaibnya, tubuh Joko Kendil yang kerdil dan hitam berubah menjadi seorang pangeran yang amat tampan. Joko Kendil dan sang putri pun menikah. Keduanya hidup berbahagia didampingi Nyi Randa yang telah digoyang ke istana. Begitulah akhir cerita Joko Kendil. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, sebagai manusia, kita jangan memandang rendah seseorang hanya karena rupa atau derajatnya yang berada di bawah kita. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan kita tetaplah sama. Salam Pustaka Indonesia. Salam Pustaka Indonesia. Salam Pustaka Indonesia. Salam literasi. Dengan membaca, mari berkarya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.